Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maya Fitriani dengan NIM 21410101029 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas Sistem dan Basis Data A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum Sistem Basis Data modul ke-10 mengenai select dan order by. Mungkin kita akan membahas soalnya satu persatu. Jadi di sini yang A ini disuruh untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Jadi untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier, kita bisa menggunakan select bintang from supplier. Setelah itu, di sini diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Jadi di sini yang pertama itu disuruh menampilkan semua supplier, di sini disuruh menampilkan semua customer. Jadi kita menggunakan select bintang from customer. Oke. Ini bisa kita hapus ya. Mungkin kita bisa run apa aja sih yang ada di tabel supplier ini. Nah, sini ada supplier ID, company name, ada kontak name, ada kontak title, address, dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan select all atau select bintang, itu berarti bakal ketampil semuanya. Setelah itu, di sini kita akan coba menjalankan yang select bintang from customer. Oke, di sini juga akan keluar semua data-data dari customer. Semua tabelnya maka akan keluar kalau menggunakan select bintang. Gitu. Selanjutnya, soal selanjutnya yang B yaitu tentang select sebagian kolom. Di sini ada nomor 3, ada tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Tampilkan ID produk, oke. Karena tadi kita diminta untuk menselect semua atau menampilkan semua, kali ini kita diminta untuk menampilkan beberapa saja. Nah, di sini sudah ditentukan ada ID produk, ada nama produk, harga, serta stok dari tabel produk tersebut. Maka di sini kita tidak perlu menggunakan select all. Kita hanya perlu menyebutkan atau menuliskan mana-mana saja tabel atau atribut mana yang akan ditampilkan. Kelas banget. Setelah itu, di sini kita tinggal menuliskan produk ID-nya, lalu ada nama produknya, ada unit price, di sini harga namanya unit price, serta unit in stock dari si produk, dari entity produk. Setelah itu, di sini soal selanjutnya, soal yang keempat, ini untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, fungsi dari from ini untuk menampilkan atau untuk memanggil atribut-atribut tersebut itu dari tabel mana atau dari entity yang mana. Di sini yang nomor tabel di sini ada ID supplier, company name, ada city, ada atau kota, ada nomor telepon dari supplier, dari tabel supplier seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian yang C. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, di sini tuh bagian C kita mengaliaskan atau kita bisa mengganti nama atribut atau nama tabel itu menjadi sesuai apa yang kita inginkan. Makanya dialiaskan. Nah, di sini alias itu menggunakan kunci SS. Di sini pertama kita harus select tabel mana yang akan kita tampilkan atau kita kerjakan. Setelah itu di sini select tabelnya terlebih dahulu. Di sini misalnya kita tampilkan ID produk. Nah, ID produk itu produk ID mau dijadikan apa? ID prod. Habis itu nama produk itu sesuai nama kolom asli.
sesuai nama kolom asli, berarti tidak usah dirubah, tetap saja. So unit price as harga, unit in stock as stok barang dari tabel atau dari entity products. Nah, di sini S ini hanya mengubah tampilan dari nama atributnya saja, tapi tidak mengubah nama data di data-datanya. Jadi hanya menampilkannya saja. Kalau untuk di database-nya namanya tetap gitu. Mungkin akan kita run ya. Nah, di sini produk ID yang aslinya itu produk ID jadi ID prod, habis itu produk name-nya ini tetap, produk name lalu unit price itu as harga. Nah, di sini tuh nama-nama atributnya nama atributnya itu hanya untuk ditampilkan saja, tapi tidak mengubah di sistem database-nya gitu. Oke, selanjutnya itu nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom, sesuai nama kolom asli, nama price, sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel supplier. Jadi kita tinggal mengaliaskan juga menggunakan S. Jadi supplier ID, company name-nya S, nama perusahaan, country as asal, contact name as contact person, dan from supplier dari tabel supplier. Ini akan kita run. Oke. Nah, supplier ID-nya tetap, nama company name yang awalnya company name jadi nama perusahaan, habis itu ada country jadi asal, lalu contact name jadi contact person dari tabel supplier gitu. Selanjutnya bagian D untuk menggabungkan kolom. Nah, di sini itu ada kunci seperti ini. Nah, di sini tuh gunanya untuk digunakan untuk menggabungkan kolom atau untuk memisahkan antara kata yang satu dan kata yang lain. Nah, di sini hanya menggunakan spasi saja. Nah, kita bisa menyisipkan koma, titik dua, dan lain sebagainya sesuai apa yang kalian inginkan. Mungkin langsung masuk ke soalnya. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri dari address, city, and country yang dipisahkan oleh koma. Jadi kita diminta untuk menampilkan sebuah ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel. Nah, tapi alamatnya itu harus berisi address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma di antara katanya. Mungkin bisa langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan untuk menampilkan supplier ID udah, kontak name udah, bisa menampilkan address udah. Nah, address ini tadi kita udah belajar kan alias pengaliasan. Nah, di sini dia tuh mau kita menampilkan sebuah alamat, sebuah kolom alamat yang terdiri dari address, city, dan country. Jadi kita bisa mengaliaskan yang awalnya itu address, yang awalnya itu alamat menjadi yang awalnya itu address, city, dan country itu kita buat satu tabel yang nama tabelnya itu alamat gitu. Jadi nantinya di kolom alamat itu atau di atribut alamat itu akan ada entity address, ada entity city, ada entity country. Jadi kayak digabungkan jadi satu gitu. From supplier dari tabel supplier. Kita coba run. Oke. Nah, bisa dilihat di sini select supplier ID yang ditampilkan apa aja sih? Di sini ada ditampilkan supplier ID benar, kontak name benar, alamat benar, alamat ini benar. Nah, alamat itu terdiri dari apa saja sih tadi dimintanya? Nah, dimintanya kan udah ada address atau alamat. Jadi ada city. Setelah itu ada country. Jadi di sini udah lengkap. 49 Gilbert ST itu nama address-nya, London itu city-nya, UK itu country-nya. Nah, di antara kata-kata tersebut itu dipisahkan oleh koma yang memisahkan antara satu dan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada soal yang kelima. Oke. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Oke, kita menampilkannya hanya dua, yaitu nama lengkap dan alamat lengkap. Nama lengkapnya itu terdiri dari title, first name, and last name.
yang dipisahkan oleh spasi saja, lalu alamat lengkap itu terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Jadi kita diminta untuk mengubah atau mengaliaskan juga jadi kita buat dua tabel nih. Apa aja sih tabelnya kita aliaskan nama lengkap dan tabelnya nanti kita aliaskan alamat yang terdiri dari yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Oke. Oke, setelah itu misalnya gini. Select select title. Mungkin kita akan bagian D ya. Bagian D itu from apa? From employees. Mungkin kita lihat dulu apa sih select bintang biar kalian tahu apa aja yang ada di employees, entity employees itu. Oke. Nah, udah ditampilkan yang D ya, D bagian ini. Oke. Di sini kita diminta untuk masukkan titel. Nah, ini titel atau gelarnya, sales representatif kayak gitu. Habis itu diminta untuk memasukkan first name dan juga last name. Dan kita buat itu kita jadikan satu dalam sebuah kolom yang namanya nama lengkap gitu. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan address dan city serta country. Kita jadikan satu juga menjadi kolom alamat. Dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh spasi untuk yang bagian nama lengkap dan untuk alamat kita pisahkan dengan koma. Mungkin kita bisa langsung menjalankan kode tersebut. Oke. Nah, di sini udah salah representatif itu titelnya, Nancy itu nama first name-nya atau nama depannya, dan Davolia itu last name-nya. Dia jadi satu ada di nama lengkap, begitu juga dengan alamat. Gitu. Mungkin bisa langsung masuk ke soal selanjutnya, yang bagian A. Oke. Kolom bertipe tanggal. Oh ya, kita bisa menggunakan tuchar untuk menghitung tanggal. Setelah itu kita bisa menggunakan ekstrak tuh. Jadi ada beberapa rumusan juga yang bisa kita gunakan nantinya. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke soalnya. Modifikasikanlah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun dengan angka 4 digit. Oke. Jadi kita diminta untuk memodifikasi kode E, modifikasi ini, oke. Ini kan aslinya day, mon, Jadi nantinya kalau ditampilin atau di run namanya day-nya akan menampilkan nama harinya, bulannya akan menampilkan nama bulannya, dan years-nya itu akan diambil hanya 2 angka terakhir gitu. Nah, kita tuh diminta apa? Diminta untuk mengubah semua itu menjadi angka kan. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Jadi di sini kita select first name-nya dulu, last name, mungkin langsung kita run ya. Oke, bentar. Nah, ini. Oke, kita diminta untuk menampilkan, kita fokus ke yang bagian S sekarang, bagian kolom sekarang. Nah, kita diminta untuk mengubah ini, yang pada awalnya itu menjadi daemon, D-nya itu berupa kata, monnya berupa kata, dan years-nya itu hanya diambil 2 angka terakhir, maka kita semuanya akan mengubah menjadi angka. Jadi untuk MM itu untuk mon, D untuk day, dan YYY itu untuk years. Jadi Y-nya itu ada 4, nanti diambil tahun utuhnya, misalnya kayak 1994 gitu, nanti akan tampil utuh gini. M ini untuk monnya, dan D-nya itu untuk day-nya, untuk tanggalnya. Gitu.
Oke, selanjutnya modifikasikanlah kode E dengan format ini. Bulannya jadi angka, harinya jadi nama, dan angkanya tuh dari tahunnya cuma 2 digit. Nah, ini. Oke, kita langsung select nih. Kita fokus ke bagian tanggal-tanggalnya aja ya. Nah, gini. Day kan aslinya tadi itu berupa angka ya. Kita udah mengubahnya menjadi huruf. Gitu aja sih. Oke. Bisa masuk ke soal selanjutnya. Bagian F. Selisih tanggal. Nah, oh ya, selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk. Tampilkan ID pegawai. ID pegawai udah ada di database. Tanggal lahir udah ada di database. Tanggal mulai kerja udah ada di database. Nah, tapi usia saat mereka masuk perusahaan kan belum ada nih di database. Jadi biar kita nggak usah ngitung-ngitung sendiri, nggak usah ngitung manual sendiri, kita ada rumusannya sendiri. Gitu. Jadi diambil usia pada saat masuk, itu berarti kan usia pada saat masuk berarti yang F ya. Berarti usia pada saat masuk itu kan hire date-nya dikurangi dari birth date-nya gitu. Oke. Ditampilkan employee ID-nya, lalu birth date-nya, hire date-nya. Habis itu age hire date as birth date. Hire date bentar. Itu bentar. ID pegawai. Iya benar. Oke. Misalnya kita run dulu ya ini. Nah, ini kita akan ditampilkan employee ID-nya atau ID pegawainya, ulang tahun pegawai pada saat mereka masuk, usia saat mereka masuk, kan kita diminta untuk menyebutkan usia pada saat mereka masuk perusahaan. Nah, kita aliaskan nama kolomnya itu usia masuk kerja. Nah, tapi di sini kan terlalu kompleks. Di sini ada 43 tahun, 4 months, 24 day. Jadi, di sini saya akan menyederhanakan dengan rumusan yaitu ekstrak untuk menghitung hanya dari year from-nya. Jadi, year from ini kita bisa ganti bisa day from, month from. Jadi, kita bisa bebas mau mengatur bagian mana yang akan kita ambil. Nah, di sini saya hanya mengambil bagian tahun aja biar gampang nih. Misalnya 43 tahun dan seterusnya. Jadi sama seperti yang tadi rumusnya itu hire date kurangi birth date, tapi kita ekstrak atau kita ganti bagian year from-nya aja. Nanti jadi yang ketampil itu hanya bagian tahunnya aja gitu. Soal selanjutnya, tampilkan ID pegawai ada, tanggal mulai kerja ada, tanggal sekarang serta masa kerja sampai saat ini. Oke, tanggal sekarang. Tanggal sekarang berarti kita diminta masukkan sekarang kita kan lagi meran atau menjalankan ini tuh kapan gitu. Ini pakai to char now, date, day, month, years kita. Kalian bisa ubah ini mau apapun, bisa DD, bisa MM, bisa YY, terserah kalian mau atur ini itu gimana. Pakai rumus ini ya, to char now, date ini untuk mengambilkan saat ini, to char now, jadi tanggalan saat ini gitu. Aku aliasin jadi tanggal sekarang gitu. Sama diminta apa tadi? Serta masa kerja sampai saat ini. Masa kerja sampai saat ini berarti hire date kan? Hire date sampai saat ini gitu. Jadi kita tadi pakai rumusan to char now. Jadi kita itu menghitung tanggalan sekarang. Kalau kita di sini pakai age, jadi kayak menghitung tanggalnya gitu. Jadi pakai age now. Date hari ini, kita date hari ini, hire date as usia kerja gitu. Kalau kalian mau ekstrak jadi tahunnya aja, bisa pakai rumus yang tadi ini gitu. Masuk ke soal selanjutnya. G.
perhitungan antar kolom pada suatu baris. Oke. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Oke. Oke, kita langsung run aja ya, biar kalian nggak bingung gimana tampilannya. Oke. Di sini diminta apa? Order ID. Nilai order ID udah ada di database langsung. Quantity udah ada. Unit price udah ada. Nah, kalau quantity dikali unit price nanti kan kita menghasilkan total. Nah, makanya di sini aku bikin sebuah tabel as total. Kalian bisa namain apa aja. Jadi di sini bintang itu juga bisa mengalihkan gitu. Jadi di database itu juga ada perhitungan gitu. Langsung masuk ke soal selanjutnya. Tampilkan ID produk ada, harga per unit ada, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order ada, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nilai barangnya nih. Jadi kalau mau tahu nilai barang dari yang dipesan itu diapakan. Jadi kita harga per unitnya dikalikan jumlah yang sedang dipesan kan. Oke, jadi kita hitung juga. Ini. Saya langsung di run. Nah, gini. Nilai barang yang sedang dipesan itu kayak dikali. Ini unit on ordernya itu dikali sama unit price-nya. Sini aku nggak nampilin unit price ya. Diminta nggak sih? Enggak. Harga per unitnya nggak diminta ya. Harga per unit, quantity per unit. Oke. Oke. Jadi di sini kita kan diminta untuk menghitung berapa sih berapa sih nilai barang yang sedang dipesan oleh customer misalnya gitu. Jadi kita tinggal mengalihkan itu unit price-nya dikali yang sedang diorder saat ini. Kalian bisa menamai tabelnya itu sesuka kalian. Senyaman atau semudah kalian memahaminya. Saya langsung masuk yang ke bagian H, order by. Order by itu kayak apa ya? Jadi kayak misalnya sini select product name, unit ini. Misalnya di sini select product name sama unit price from product, order by unit price gitu. Jadi kayak mengurutkan gitu. Misalnya di sini kan kita bisa coba. Product name. Ini salah. Product name, unit price, ini products, order by unit price. Coba run. Ini yang salah. Oh ini price. Ini jadi yang ditampilkan itu product name sama unit price-nya order by unit price. Jadi kayak mengurutkan gitu. Oke, ini bisa langsung masuk ke soalnya ya. Oke. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit. Paling sedikit gitu. Order by apa gitu. Nah, gini udah. Produk name, kita menampilkan nama produk, udah. Nama jumlah yang diorder, udah. Dari tabel produk, udah. Order by ini buat apa? Mensortir. Dia mintanya apa? Di sini mintanya berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, produk yang paling sedikit diorder, itu berarti kita ngurutnya dari ASC. Kalau di ASC itu dari yang besar ke kecil, kalau ASC dari kecil yang ke besar. Gitu.
Selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi di sini kan kita suruh nampilin last name ya. Last name misalnya namanya Amel. Nah, last name-nya Amel. Nah, huruf pertama itu kan A. Di sini harus ngurutin yang paling besar gitu. Nah gini, last name udah ditampilin, first name ditampilin, habis itu suruh nampilin apa lagi nih? Lama bekerja. Berarti kalau lama bekerja itu apa? Sekarang, masa sekarang sampai dia di-hire, sampai dia dimasukin gitu. Pakai rumus yang tadi juga. From tabel employee, order by, kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Tadi aku bilang kalau di ESC itu paling besar ke kecil, kalau ESC itu dari kecil ke besar. Gitu. Oke, lanjut. Yang I. Sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahalnya aja. Oke, langsung miran aja. Product name udah tampil, unit price-nya udah tampil. Nah, di sini kita minta ditampilkan juga harga diskonnya. Diskon itu 25/100 kan. Jadi kayak unit price-nya itu nantinya dihitung setelah di diskon 25%, di sini aku pakai unit price-nya itu berapa dikurangi unit price kali 25%. 25% kan sama dengan 25/100 gitu. Aku aliaskan atau aku buat tabel perhitungannya itu aku jadiin nama tabelnya itu harga diskon. Nah, di tabel produk order by. Nah, kita disuruh mengurutkan apa tadi? Nama produk dan harga yang paling mahal gitu. Produknya disuruh nampilin gitu. Habis itu unit price-nya juga yang paling mahal gitu daripada yang besar gitu. Mungkin itu merupakan penjelasan mengenai modul 10 mengenai praktikum siswa basis data select dan order by. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.